الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersilaturahim dalam program Hasanah Islam Metro TV bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal yaitu Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan tentunya seperti biasa setiap hari kita akan mengangkat tema-tema yang dekat dengan keseharian kita. Sebelum kita masuk ke dalam tema, izinkan saya untuk bertanya kepada ibu-ibu dulu dan juga rekan-rekan mahasiswa yang ada di Masjid Nursia Daud Paloh. Pernah tidak kita mengalami pada saat sedang giat-giatnya beribadah, tahu-tahu muncul perasaan malas? Ini jujur ya jawabnya ya. Tapi ada yang ya, kadang-kadang merasa berat dalam melaksanakan ibadah. Nah, atau mungkin melaksanakan ibadah saum, ya, sholat dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu judul yang menarik yaitu menjadikan agama sebagai sahabat kehidupan kita. Dan seperti biasa tentunya tema ini akan dikaji lebih dalam lagi oleh guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, temanya ini agama sahabat kehidupan, Prof. Kenapa kok bisa disebut
agama sebagai sahabat kehidupan. Iya, Silakan ini Prof. menarik nih. Silakan, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin mengucap selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, para hadirin di masjid tercinta kita ini, dan juga para pemirsa di manapun juga berada. Alhamdulillah sore hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik ya. Agama sebagai sahabat kehidupan kita. Tentu juga ada orang yang beranggapan sebaliknya, agama membebani kita. Nah, tujuan topik ini sebetulnya bagaimana menjadikan agama ini menjadi sahabat kehidupan kita. Pelipur ketika kita sedang bersedih, ya, ketika ada benang kusuk di kepala kita, hadir agama untuk mengurainya. Ketika kita sedang emosi dan kecewa berat, hadir agama untuk menawarnya. Ketika kita punya ambisi yang sangat berlebihan, tapi enggak mungkin kita mencapainya, hadir agama untuk meredamnya. Ketika kita dililit sebuah penderitaan yang sangat kuat, hadir agama untuk menyebarkan kita. Dengan demikian, agama itu betul-betul terasa dalam kehidupan ini sebuah rahmat ya, sebuah pertolongan yang luar biasa dari Allah dalam bentuk agama ini. Makanya itu semakin kita bersahabat dengan agama, semakin kecil persoalan yang kita hadapi. Tapi semakin jauh kita dari agama, maka semakin besar persoalan yang kita hadapi. Jadi rumus ini, kalau ingin kita semuanya persoalan kita kecil, ya, maka kita harus lebih akrab dengan agama. Agama itu mampu meringankan yang berat dan juga mampu menyelesaikan persoalan yang sulit untuk kita selesaikan. Bukan saja karena Allah atau Tuhan yang punya agama itu sendiri, tapi juga secara psikologis manusia itu adalah zoon religion. Manusia itu sebetulnya adalah makhluk religius itu kan. Setiap orang di antara kita itu pasti memiliki God spot ini. Orang neurolog mengatakan seperti itu karena ada kelenjar di antara otak kanan kiri ini, masih misteri sampai sekarang ini. Dan itu sangat besar sekali perannya. Ya, jadi kalau kita mampu merekayasa ya, diri kita sendiri, dekatkan dengan Allah melalui agama, maka insya Allah kita tidak pernah kecewa. Kalaupun kekecewaan itu harus hadir, tapi itu numpang lewat. Tapi kalau orang itu enggak punya agama dalam batinnya, dalam kepalanya, maka ya itu setingkat di atas binatang. Bahkan mungkin kalau lukisannya Al-Quran, kadang-kadang orang itu lebih hina daripada binatang itu sendiri. Balhum adallu, ya kan. Nah sekarang ada orang yang beranggapan, agama itu merepotkan. Bayar zakat lah. Masa semua yang enak-enak dilarang, larang berzina, ya, dilarang main judi, pada itu hobi, dilarang macam-macam lah. Siapa yang beragama berarti harus siap untuk menghadapi berbagai macam daerah terlarang di sekitarnya. Beragama berarti memasang perbodan di sekitarnya. Itu kata-kata mereka yang menganggap agama itu sebagai suatu beban, sebagai satu racun. Tapi bagi orang yang menganggap agama itu sebuah kebutuhan dalam hidup, pasti akan merasakan agama justru sebaliknya. Tanpa agama hidup ini hambar. Tanpa agama hidup ini kosong. Tanpa agama kita ini tersesat mau kemana. Tapi kalau orang yang memegang teguh agamanya, hidupnya selalu berarti. Pensiun pun juga sudah masih sangat berarti. Enak, alhamdulillah menjalani masa pensiun ini. Ada waktu untuk baca Quran, ada waktu mengikuti majelis taklim, ada waktu untuk membaca buku-buku, ada waktu untuk bersilaturahim. Nikmat sekali masa-masa akhir hayatnya orang-orang yang punya agama itu. Tapi kalau orang nggak punya agama, pensiun itu habis tuh hartanya, dipakai rekreasi, pakai pelesiran kemana. Yang dapat capek, habis uang. Hidupnya seperti kosong. Kenapa? Nggak ada Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan, bersahabat dengan agama, hidup ini menjadi sangat berarti. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun juga kita berada, mulai hari ini rubah paradigma kita tentang agama. Agama harus menjadi sahabat setia kita, jangan menganggap agama itu sesuatu yang membebani kita. Baik.
Terima kasih banyak Prof. Prof ada satu pertanyaan Prof. Pada saat Prof mengatakan menjadikan agama sebagai sahabat. Tapi pada saat kita menjadi umat beragama tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah melaksanakan kewajibannya nggak mudah Prof. Benar nggak Bu ya? Tapi nanti gimana caranya untuk bisa mempermudah itu dan mau untuk dengan mudah melaksanakan Ada kiat-kiatnya. Ada kiat-kiatnya, baik. Tetaplah di Khazanah Islam Metro TV. Tidak gampang menjadi orang soleh di tengah masyarakat milenial seperti sekarang ini kan. Harus melawan gengsi, harus melawan apa kata orang. Tapi bagi kita insya Allah, kalau kita sudah hakul yakin, mantap dalam beragama, apapun kata orang, yang penting Allah niatku, nggak ada niat selain Allah. Ya alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali lagi di Khazanah Islam Metro TV bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Prof silahkan dilanjutkan pertanyaan tadi Prof, gimana caranya supaya kita bisa, artinya untuk bisa akrab, kita juga mau melaksanakan kewajiban itu dengan mudah gitu Prof. Silakan, Prof. Iya, kalau kita masih awal bersahabat, Iya. bergaul dengan agama, memang kadang-kadang kita merasa itu agama itu memberatkan, agama itu membebani. Agama itu enak-enaknya tidur, bangun sholat subuh. Sholat subuh, iya. Puasa lagi ya kan. Banyak sekali tekanan-tekanan itu. Tapi begitu orang jatuh cinta terhadap agama, kewajiban itu enggak terasa wajib, tapi terasa enjoyable. Sesuatu yang sangat dinikmati. Ya. Bahkan berdoa, ya Allah kalau bisa sih selama ini setiap bulan Ramadan aja kan. Iya Rabbi, Ya. Masya Allah. Saking indahnya bulan Ramadan itu, terlalu pendek rasanya bulan Ramadan, bulan puasa ini. Aku pingin sepanjang tahun ini bulan Ramadan. Begitu cintanya orang terhadap puasa. Tapi ada juga satu bulan kok terasa 1 tahun. Jadi hidayah ini. Kalau orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang sunat pun juga diperlakukan seperti wajib. Aku tidak mau kehilangan rakaat-rakaat salat sekalipun itu sunat. Bagi orang yang seperti ini gak ada bedanya antara salat sunat dan salat fardu, puasa sunat dan puasa Ramadan, semua dilakukan sama dan tertib waktunya. Apa bonusnya? Kata Rasulullah SAW, orang yang seperti ini akan meminjam mata Tuhan untuk melihat, meminjam pendengaran Tuhan untuk mendengar. Artinya orang itu sudah transparan, rahasia Tuhan pun juga bisa dia fahami. Jangan membohongi orang seperti ini, sebab dia tahu apa yang dibalik hijab itu sendiri. Nah, semakin nikmat kita beragama, maka itu semakin terasa kewajiban itu sudah enggak ada lagi. Ada orang bangun sholat tahajudnya itu enggak pernah pakai jam beker lagi. Begitu jam 3 otomatis bangun. Kenapa bangun sendiri ya? Dia yang dicintai oleh sholat, bukan sendiri dia yang mencintai sholatnya. Jadi antara sholat dan dirinya saling mencintai satu sama lain. Quran misalnya, kalau kita mencintai Quran, Masya Allah, enggak terasa 1 juz tuh. Tapi kalau kita masih biasa-biasa terhadap Quran, 1 halaman saja, aduh ini ada urusan ini. Apalagi kalau ada handphone yang bunyi kan, berat sekali untuk menuntaskan 1 halaman tuh kan. Coba kalau bulan Ramadan, enggak percaya tuh saya bisa khatam ya, padahal ini baru hari ke-10 nih. Di luar Ramadan, boro-boro sebulan enggak pernah buka Al-Quran ya kan. Nah jadi tak kenal maka tak sayang. Begitu kita kenal agama, oh indahnya agama ini. Sholat tahajud, sementara orang sedang ngorok di pembaringannya masing-masing, hanyut dengan mimpinya. Kita pun juga hanyut dengan Tuhan kita di atas sajadah tengah malam itu. Ya, kita merasakan sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita akrab dengan Tuhan kita pada waktu itu. Kapan kita jatuh cinta sangat mendalam terhadap agama, maka seluruh ajaran agama itu akan terasa sangat mudah untuk kita amalkan. Terima kasih banyak Prof. Silakan rekan-rekan, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aji Hartono. Prof, saya ingin bertanya, gimana ya kalau misalkan saya itu misalkan ingin berubah karena agama,
Nah misalkan lingkungan itu kan kadang suka berpikirnya kita itu kadang suka beda kalau mau apa namanya lebih mendekatkan diri Iya. ke agama gitu. Iya, iya. Terus gimana caranya saya menyikapi itu? Oh, oke, baik. Biasa ya, Biasa. kita ingin melakukan berbagai macam ajaran agama secara perfect, secara sempurna, Iya. tapi kondisi lingkungan kita itu kadang-kadang nggak mendukung. Nggak mendukung. Suka dibilang soalim Iya, gitu. so kadang- alim lah, Oh, iya. macam-macam ya. Iya, Bu, Apa ya? yang harus kita lakukan? Memang kita jangan so alim juga. Harus memang benar-benar menjadi apa adanya ya kan. Iya, iya, iya. Nah jadi itu poin yang sangat penting. Nah kalau menyikapi seperti itu ya kadang-kadang kita juga harus menganut falsafah nenek moyang kita anjing menggonggong kafilah berlalu. Iya, cuek lama kelamaan. Aku juga pingin dah ikut. Iya. Yang ganteng-ganteng aja gitu ikut agama, masa saya enggak. Begitu dia mencicipi nikmatnya beragama, lama kelamaan semua anak buahnya itu ikut semuanya ya kan, dapat pahala kan, kan mengajak orang untuk berlomba-lomba dalam melakukan ajaran agama itu kan pasti pahalanya banyak ya kan. Nah tapi poin yang sangat penting pertanyaan Adinda tadi ya bahwa sikap mental kita itu memang harus siap untuk menjadi orang yang saleh. Tidak gampang menjadi orang saleh di tengah masyarakat milenial seperti sekarang ini kan. Harus melawan gengsi, harus melawan apa kata orang. Tapi bagi kita insya Allah, kalau kita sudah hakul yakin, mantap dalam beragama, apapun kata orang, yang penting Allah niatku, enggak ada niat selain Allah. Insya Allah kalau kita niatnya lillahi ta'ala, maka Allah pun juga akan memberikan pertolongan untuk kita. Yang lain itu akan respect terhadap kita. Percayalah. Ya, baik gitu. Ya. Ini Terima kasih Prof ya, baik, masukannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Prof, kalau kita lihat tentang orang yang apa misalnya kayak untuk berproses mendekatkan diri atau bersahabat dengan agama, Prof. Kadang-kala ada ujiannya tersendiri, Prof. Tadi aslinya merasa diri paling benar dibanding yang lain gitu, Prof. Nah, ini gimana nih? Suka muncul loh, Prof, kayak gitu, Prof. Jadi pas lagi mencoba mendekat ngerasa, wah, jadi yang lain salah ya, saya yang benar. Jadi ngerasa, Betul. akhirnya Jadi gitu, gimana ngontrol tantangan dirinya, itu selalu Prof? ada. Dimanapun sebuah kebenaran, kebaikan, sesuatu yang idealis, itu pasti ada tantangannya Iya. kan. Iblis itu paling tidak suka kalau orang itu mau naik ke langit itu kan. Dianya itu mau menceburkan orang ke neraka, Iya. cari partner gitu kan. Iya, jadi temen. Jadi semakin orang mau berubah ke jalan kebenaran, pasti itu biasanya itu ada cobaannya yang amat berat. Iya. Dulu ketika saya menjadi orang biasa-biasa, enggak ada tantangan. Iya. Tapi ketika saya tobat, ketika saya berubah, ketika saya merubah pandangan hidup saya, kok bertubi-tubi cobaan. Itu surat cinta Allah, itu pencuci dosa masa lampau yang pernah kita lakukan. Jangan anggap itu sebagai sebuah halangan, tantangan. Anggaplah itu caranya Tuhan membersihkan masa lampau kita yang mungkin kelam, yang mungkin gelap. Go ahead, jalan terus. Insya Allah di depan ada penurunan, diawali dengan pendakian. Subhanallah. Baik, terima kasih banyak, Prof. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ya, perempuan juga. Oke, baik. Nanti tahan ya. Pertanyaannya di segmen berikutnya. Tetaplah di Khazanah Islam Metro TV. Jadi kalau ada musibah yang menimpa umat Islam, itu bukan azab. Apa contohnya? Tsunami di Aceh. Di situ yang korban bukan hanya orang kafir, bahkan kebanyakan orang Islam. Itu bukan azab, tapi itu adalah musibah. Musibah itu adalah ujian. Di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita lanjutkan lagi bahasan kita. Agama sebagai sahabat kehidupan manusia bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Segmen kedua tadi sudah kita berikan kesempatan pertanyaan kepada audiens, tapi sepertinya masih banyak yang mau bertanya ini, Prof. Kita berikan lagi kesempatan selanjutnya. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Oke, baik. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, nama saya Ibu Ida dari Majelis An-Nur, Puri Kembangan. Iya. Saya mau bertanya Profesor, di dalam kita beragama selalu berupaya untuk mencari makna hidup. Ya kan?
Untuk berdasarkan level, kita termasuk level yang mana ya? Karena kita terkadang masih anggot-anggotan, Nah, belum sepenuhnya. Dan dalam mempasrahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. baik, terima Mohon kasih. penjelasannya Prof. Pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang sekali pertanyaan Ibu ya. Itu lugu ya, apa adanya. Kalau saya pribadi Ibu, saya lebih menghargai Ibu menyampaikan apa adanya daripada sok tahu. Oh, kita kan levelnya sudah hebat begini. Ya. Jadi kita nggak boleh mengklaim diri kita itu sudah hebat, sudah. Ya lebih baik kita tawadu daripada angku dan bangga ya kan. Allah Maha tahu kok. Justru karena kesederhanaan kita dan kita lugu dalam menyampaikan apa adanya, maka Allah, oh ini hambaku yang perlu aku tolong ini ya kan. Jadi apakah kita harus merasa minder karena keterbatasan pemahaman keagamaan kita, keterbatasan amaliyah dalam beragama, mestikah kita harus minder dengan yang lain yang hebat? Saya pikir tidak. Serahkan diri ini sepenuhnya kepada Allah dan sambil berdoa, ya Allah aku juga pingin seperti guru saya, aku juga pingin seperti mencontoh semaksimal mungkin apa yang bisa kami contoh dengan Rasul kami. Ya. Harus ada obsesi. Obsesi itu cita-cita untuk menjadi the best, untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad yang terbaik ya kan. Nah kalau ada keinginan, ada rasa ingin seperti itu, insya Allah di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Karena itu ikut majelis taklim, sekarang luar biasa tuh. Jumlah majelis taklim sekarang ini sudah 260.000 di seluruh Indonesia ini. Bayangkan setiap majelis taklim itu 50 orang misalnya. Berarti itu sekitar 16 juta majelis taklim. Yang intinya itu kesemuanya atau hampir seluruhnya itu ibu-ibu ya kan. Nah ini bayangkan kalau negara yang harus membiayai menghadirkan 160.000 majelis taklim, membiayai ustadzahnya, ustadznya, membiayai konsumsinya, dan tidak sedikit majelis taklim itu juga punya usaha bisnis ya kan. Jadi pemberdayaan ekonomi rakyat itu melalui majelis taklim luar biasa. Dan ini perlu kita ingat penelitiannya Profesor Muhammad Yunus ya, pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi di Bangladesh. Garmin Bank. Garmin Bank itu Garmin kan. Bank. Justru ibu-ibu itu paling enak dipercaya dalam perbankan itu ya. Enggak bisa tidur kalau ada utangnya. Iya. Ya kan? Betul Tapi ya, Bu, kalau ya? laki-laki belakang. Langsung betul. Iya. Iya kan? Jadi tunggakan dari ibu-ibu di sana itu hampir enggak ada. Kenapa? Jujur aku belum sempat bayar. Itu kan basic perekonomian rakyat itu kan kejujuran ya kan. Nah kalau majelis taklim kita sudah tercipta menjadi fenomena seperti sekarang ini, ada pengetahuannya, saya kok sangat yakin ya, anak-anak aktivis majelis taklim insya Allah mudah-mudahan enggak ada pecandu narkoba anak-anaknya kan. Amin. Mudah enggak ada pejudi, enggak ada macam-macam. Jadi pendidikan masyarakat yang paling bagus itu adalah mengaktifkan masyarakat seperti majelis taklim tadi itu. Jadi ibu jangan minder, jangan merasa rendah, terus mencari dan mencari terus, insya Allah pada saatnya juga Allah akan berikan yang terbaik buat ibu. Masya Allah, amin. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Ibu pertanyaannya, menginspirasi kita semua ya. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, wah rekan mahasiswa nih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Nasional, nama saya Muhammad Zaki. Saya ingin bertanya Prof, jadi hidup ini kan tidak pernah lepas dari yang namanya musibah, ujian. Allah itu menciptakan manusia seberapa jauh untuk siap menghadapi itu semua gitu Prof, menghadapi semua ujian itu. Dan bagaimana kita membedakan kalau kita dapat musibah, musibah itu ujian atau musibah itu kata kasarnya azab gitu, dari karena balasan kita melakukan jahat mungkin dari sebelumnya. Jadi bagaimana membedakan antara azab dan ujian gitu. Terima kasih Dok. Ya, pertanyaannya mahasiswa banget. Mahasiswa banget ya. Ya bagus sekali ya. Jadi apa yang dimaksud musibah dulu? Apa tadi disebutkan bala ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada 3 tingkatan ya. Ada musibah, ada azab, ada bala. Penyebutannya itu masing-masing tuh. Lain musibah, lain bala, lain azab.
Bedanya apa? Sering menimpa anak manusia yang tiga-tiganya. Kalau musibah, itu lebih berfungsi semacam ujian buat anak manusia itu sendiri. Ya, apakah orang ini beriman kuat atau enggak? Musibah itu menimpa kepada orang kafir dan orang beriman sekalipun ustadz, kiai dan seterusnya. Kalau azab tidak akan pernah menimpa orang yang beriman. Ya, seperti umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh dan seterusnya. Selalu orang yang beriman itu selamat, yang celaka binasa itu adalah mereka-mereka yang kufur. Kalau bala itu terkait dengan hubungan sebab akibat. Mungkin ada yang sembrono membawa mobil, kendaraannya itu nabrak tiang listrik gitu kan. Mungkin ada yang nggak pakai seat belt, begitu terjadi kecelakaan, ya luka dan seterusnya. Jadi bala itu terkait dengan kesiapan kita. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa beruntunglah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis itu disebutkan, umat Nabi Muhammad tidak akan pernah ditimpakan azab. Ada 3 permintaan Rasulullah dan 2-nya dikabulkan, 1 ditolak. 2 yang dikabulkan itu, jangan menimpakan umatku azab seperti azab yang pernah aku timpakan pada masa sebelum aku. Jadi kalau ada musibah yang menimpa umat Islam, itu bukan azab. Apa contohnya? Tsunami di Aceh. Di situ yang korban bukan hanya orang kafir, bahkan kebanyakan orang Islam. Itu bukan azab, tapi itu adalah musibah. Musibah itu adalah ujian. Di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Jadi kalau kita kena musibah, hakul yakin Allah akan menaikkan kelas aku. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, Dia memberikan ujian. Musibah itu adalah penghapus dosa masa lampau. Coba penyakit. 1 hari dilanda penyakit demam, kata Rasulullah, itu akan dimaafkan dosanya selama 1 tahun. Ya kan? Tidak diturunkan sebuah musibah, walau sampai duri yang menusuk tumi, melainkan itu semuanya berfungsi sebagai dosa masa lampau. Ya, ada orang penyakit kanker kronis dan sebagainya. Tadinya badannya gendut, sekarang jadi kurus krempeng. Alhamdulillah. Ya, kullu lahmin nabata fil badan, semua daging yang tumbuh di dalam badan ini dari yang haram, fannaru aula bihi, maka hanya api neraka yang akan bersihkan. Jadi daripada api neraka yang membersihkan dosa masa lampau, lebih baik penyakit datang lebih awal untuk mencuci semuanya itu agar nanti di akhirat kita lunas. Maka itu kalau orang yang mati penyakit kronis seperti kanker, dalam hadis Nabi itu mati syahid. Jadi jangan salah paham terhadap Tuhan kalau ditimpa penyakit kronis ya. Boleh jadi itu adalah pencuci dosa masa lampau. Jangan bangga kalau tidak pernah sakit tapi langganan dosa maksiat. Itu namanya apa? Sengaja diberikan seperti itu supaya nanti dirasakan di akhirat itu kayak apa itu. Nauzubillah. Jadi kadangkala pada saat sebelum sakaratul maut orang suka mendapati penyakit 3 bulan, itu bisa jadi itu dicuci ya, dibersihkan ya. Pembersihan dosa masa lampau dengan penyakit. Itu hadis Nabi. Allahu Akbar. Baik. Ya, gimana Mas? Sudah terjawab ya? Baik. Alhamdulillah. Baik. Jadi kalau misalnya dapat musibah, bilangnya apa? Qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sufi menjawab alhamdulillah. Alhamdulillah kalau Rasul. Iya. Saya kalau dapat musibah, alhamdulillah dibersihin ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di Khazanah Islam Metro TV. Sosialisasi masyarakat tentang kebersamaan, ya toleransi itu menghidupkan kemanusiaan di situ tuh ya. Jadi jihad yang paling sejati itu ialah menghidupkan. Kata menghidupkan itu penting. Bukan sebaliknya mematikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di Khazanah Islam Metro TV bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Pembahasan semakin seru ya, semakin terbuka lagi. Bahkan tadi dikatakan oleh Prof, pada saat kita mendapat musibah, seorang sufi pun mengatakan Alhamdulillah, Masya Allah. Tingkatan level yang luar biasa bisa begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami setiap musibah yang kita hadapi sebagai rahmat dari Allah ya. Untuk menyadarkan kita, membersihkan kita. Silakan, siapa yang mau bertanya lagi? Ya baik, silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Aida dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Kedoya Selatan. Prof, agama harus dibela. Bagaimana cara kita yang terbaik membela agama? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika ibu datang ke majelis taklim, saya tidak langsung membela agama. Ketika ibu menutup aurat, itu kan mengindahkan ajaran agama. Ketika ibu mendidik anak-anaknya ngaji, itu membela agama. Ketika melakukan perintah Allah, membela agama. Ketika menghindari larangannya, membela agama. Jadi caranya kita membela dan mencintai agama Allah itu ialah lakukan perintahnya, jauhi seluruh larangannya. Gitu Ibu. Terjemahkanlah bagaimana implementasinya itu. Tapi perlu kita ingatkan ya bahwa kadang-kadang kita itu niatnya membela agama, tapi justru merusak-rusak agama. Ini harus ada pengetahuan di sini. Iya. Ya, contohnya ada orang atas nama agama ya ngebom orang. Iya. Itu teroris. Itu bukan membela agama, menghancurkan agama. Kekerasan atas nama apapun untuk siapapun perlu kita tegaskan tidak ada tempatnya dalam Islam. Makanya disebut Islam. Islam artinya apa? Damai. Iya kan? Iya. Jadi nggak boleh memperatasnamakan Islam itu lantas membunuh orang yang tidak berdosa. Menebarkan keresahan, kebencian itu nggak bisa. Saya pernah menjelaskan di tempat ini ya. Islam itu intinya adalah Al-Quran. Quran itu kalau dipadatkan itu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dipadatkan itu di ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipadatkan itu Ar-Rahmanirrahim. Dua terakhir katanya itu kan. Nah berasal dari satu akar kata yang sama, rahimah. Jadi kalau kita simpulkan Quran menjadi hanya satu kata, apa itu? Rahimah, artinya apa? Cinta, bukan benci. Jadi kalau ada orang menebarkan kebencian atas nama agama, bertolak belakang dengan misi agama itu sendiri. Islam itu harusnya menebarkan rasa cinta, bukan hanya kepada sesama manusia, tapi lingkungan hidupnya, lingkungan alamnya. Kalau kita mencintai agama, cintailah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala Prof kalau melihat keadaan ada yang menghalalkan membunuh saudara sesama muslim hanya karena merasa dirinya paling benar Prof misalnya. Yang satu teriak Allahu Akbar, sebelah sana nembak juga Allahu Akbar. Itu kayak gimana Prof? Itu dia. Orang yang memahami agama secara sempit, itulah menimbulkan persoalan besar. Iya. Semakin dalam pemahaman agama orang terhadap agamanya, agama apapun, maka insya Allah orang itu akan semakin wise. Apa itu wise? Bijak. Bijaksana gitu. Ya, baik, terima kasih banyak Prof. Silahkan ibu-ibu, ada yang mau bertanya lagi? Atau rekan-rekan mahasiswa? Angkat tangannya coba. Oke, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikria. Izin bertanya Prof, agama itu kan hadir untuk memanusiakan manusia. Betul. Terkadang pada praktiknya itu ada yang menghakimi orang lain. Bahkan lebih buruknya lagi, ada yang mengatasnamakan agama tertentu. Nah di sini apakah manusia yang salah memahami atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Kalau saya tanya balik, menurut Ananda gimana? Yang salah siapa? Agama yang salah atau pemahaman keagamaannya yang salah? Pemahamannya. Iya. Jadi hati-hati kita memperatasnamakan agama dalam sebuah perilaku, tindakan. Sebab ada orang yang menonton kita. Ya. Belum tentu kita mengatakan diri kita paling benar, orang lain dan apalagi Allah mengatakan kita yang paling benar. Rumus-rumus universal ada. Itu adalah hakim yang paling besar. Enggak boleh subjektivitas kita yang kita gunakan untuk menghakimi orang banyak yang mayoritas. Apalagi kita hanya berdasarkan pemahaman diperoleh dari terjemahan-terjemahan Al-Quran. Terjemahan Quran itu bukan Al-Quran. Enggak ada bahasa apapun yang mampu menerjemahkan Al-Quran. Kalau ingin memperatasnamakan Al-Quran, maka syarat pertamanya adalah harus memahami bahasa Al-Quran. Bahasa apa bahasanya Al-Quran? Bahasa Arab. Bahasa Arab itu cabang-cabangnya banyak, nahwu, sarafnya, sampai kepada balaghahnya, mantiknya dan seterusnya. Nah, saya ingin menghimbau kepada kita semuanya, hati-hati menggunakan Al-Quran untuk menjustis menghakimi orang lain. Ya seperti tadi yang dicontohkan oleh Adinda tadi ya, bahwa
katanya atas nama agama, tetapi kok ada yang korban. Iya. Agama itu bukan untuk mengorbankan orang. Jihad misalnya. Jihad itu bukan untuk membunuh orang. Jihad itu sebaliknya untuk menghidupkan orang. Kalau ada jihad mematikan orang, apalagi yang tidak bersalah, itu bukan jihad. Jihad yang hakiki, jihad yang sesungguhnya adalah menghidupkan orang yang mati. Perekonomiannya mati, kita berjihad supaya tumbuh perekonomian setempat. Ya kan? Solidaritas antar masyarakat itu egoismenya menonjol satu sama lain. Kita tiba-tiba tumbuhkan sosialisasi masyarakat tentang kebersamaan, ya toleransi, itu menghidupkan kemanusiaan di situ itu ya. Jadi jihad yang paling sejati itu ialah menghidupkan. Kata menghidupkan itu penting. Bukan sebaliknya mematikan. Tadinya sudah sangat akur satu sama lain. Tiba-tiba dia datang atas nama kalimat jihad, bentrok satu sama lain. Itu mematikan. Jihad itu untuk menghidupkan, bukan untuk mematikan. Karena itu, jihad itu kan tidak bisa dipisahkan dengan 3 hal. Jihad, ijtihad, mujahadah, bahasa Arab tuh. Jihad itu perjuangan secara fisik. Ijtihad perjuangan secara nalar, akal. Mujahadah perjuangan secara batin. Jadi konfirmasikan satu sama lain. Seperti Nabi jihadnya kan. Gimana? Salman Al-Farisi siap, strateginya sudah siap. Itu ijtihad. Ya. Bagaimana? Zaid sudah siap, ya, panglima angkatan perang. Oh iya sudah sarapan pagi juga sudah. Bagaimana Abu Bakar? Sudah salat tahajud. Kita mohon perlindungan Allah. Jadi ada mujahadahnya Abu Bakar, ada ijtihadnya Salman Al-Farisi, ya kan? Ada jihadnya digodok oleh panglima angkatan perang pada waktu itu adalah Zaid. Subhanallah. Usama juga ada banyak. Nah, jadi kombinasi antara fisik, nalar, batin itu disebut jihad. Kalau ada jihad tapi tidak ada konfirmasi ke akal, tidak ada konfirmasi ke batin, itu nekat. Mati karena nekat, itu mati konyol, bukan mati syahid. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof. Masih banyak yang mau tanya ya, tapi sayang waktunya sudah habis. Baik Prof, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan untuk kajian yang menarik kali ini Prof? Silakan. Pertama, mari kita mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita bersahabat dengan agama? Sudahkah agama itu bersahabat dengan kita? Kalau enggak, mari kita naik kelas, naik tangga lagi. Mungkin sudah waktunya kita sekarang ini untuk menambah waktu frekuensi belajar kita terhadap agama. Selama ini mungkin malas pergi ke majelis taklim, ikutlah gabung dengan majelis taklim yang ada. Bapak-bapaknya juga jangan malas. Selama ini kan majelis taklim itu ibu-ibu, bapaknya justru bapaknya juga penting tuh. Dan yang ketiga tentu jangan pernah berhenti membaca. Perintah Nabi itu tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Nah karena itu kesimpulan yang paling terakhir adalah mari kita selalu mengevaluasi perjalanan hidup kita. Tinggal berapa lagi kita akan hidup dan apa tabungan akhirat kita yang kita akan panen di kemudian hari. Semoga diberikan kesadaran oleh Allah untuk senantiasa sadar untuk menempuh langkah-langkah perjalanan tersisa dalam hidup kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak Profesor. Terima kasih banyak ibu-ibu semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih banyak pemirsa atas perhatian Anda semua. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan agama sebagai sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya David Halik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah.
Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salat Metro TV